Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatta Utawan dari kelompok 5. Baik di video kali ini atau di video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai dengan permintaan dan penawaran uang. Jadi mari kita saksikan bersama. Lebih bagusnya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini ada beberapa yang memang menjadi pokok pembahasan kita di video presentasi kali ini mengenai dengan permintaan dan penawaran uang. Di sini nanti saya akan mengulaskan bagaimana uang itu kalau kita lihat dari segi ilmu tradisional, kemudian kalau kita lihat dari segi ilmu modern, nanti saya akan ulaskan sedikit. Kemudian bagaimana sih sesungguhnya arti atau makna dari permintaan uang itu? Kenapa sih bisa dikatakan sebagai permintaan uang? Nanti saya akan ulaskan sedikit juga. Nah, kemudian nanti kok bisa sih dinamakan dengan permintaan uang? Itu nanti memang ada yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang itu sendiri. Nanti ada juga beberapa itu yang ingin saya paparkan mengenai dengan faktor-faktor yang memang yang mempengaruhi permintaan uang itu sendiri. Kemudian bagaimana sih nanti saya akan mencontohkan bagaimana kurva permintaan uang itu sendiri. Nanti saya akan mencontohkan paling tidak ada 1 atau 2 contoh dari kurva permintaan uang. Kemudian nanti kita akan menjelaskan juga tentunya yaitu pengertian dari atau arti dari penawaran uang itu sendiri. Kok bisa sih dinamakan penawaran uang? Nanti kita akan lebih spesifiknya kita akan bahas bersama-sama. Kemudian kok bisa itu dinamakan dengan penawaran uang? Memang tidak hanya permintaan uang, ya ada faktor-faktornya ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang pun juga ada gitu. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, baik. Langsung saja kita akan bahas bagaimana di benak kita bahwa permintaan ataupun penawaran uang. Lalu kita perlu tahu bahwa uang itu sih apa sih uang itu? Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi ingin saya mengingatkan kembali bahwa dari semenjak kita lahir, kalau kita angkat-angkat kita nih, itu mungkin yang kita ketahui uang itu sudah ada logam, ada kertas. Itu adalah bentuk-bentuk uang. Tapi sekarang kita lihat dari segi ilmu tradisional, ilmu ekonomi tradisional maksud saya, dan kita akan melihat bagaimana uang dari segi ilmu ekonomi modern. Kalau kita lihat ya dari segi ilmu ekonomi tradisional, bahwa yang namanya uang ini adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Nah, alat tukar ini atau katakanlah uang ini dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di lingkungan masyarakat itu dalam proses pertukaran barang ataupun jasa. Itu dari segi ilmu ekonomi tradisional. Lalu bagaimana sih kalau kita lihat dari segi ilmu ekonomi tradisional? Kalau kita lihat dari segi ilmu ekonomi tradisional, bahwa uang ini adalah sebagai sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang ataupun jasa-jasa. Nah, kalau di dalam semakin majunya, maka uang ini juga bisa dikatakan sebagai alat untuk pembayaran hutang, gitu ya teman-teman.
Kemudian bisa kita simpulkan bahwa uang ini adalah suatu benda, ya. Sekali lagi, uang ini adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang ataupun jasa. Gitu ya. Kita bisa simpulkan bahwa uang itu adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang ataupun jasa. Bahkan uang juga kita bisa simpulkan bahwa kita bisa menimbun kekayaan. Kita menyimpan uang itu adalah salah satu juga menimbun kekayaan. Misalnya uang kita membeli tanah, membeli saham, itu adalah salah satu contoh juga bagaimana kita bisa menimbun kekayaan dengan menggunakan uang. Kemudian bagaimana sih dari arti dari permintaan uang itu sendiri? Nah, kalau kita berpikir bahwa permintaan uang berarti keinginan punya uang, mungkin begitu ya. Mari kita saksikan bersama. Nah, dalam buku Sadono Sukirno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat, ya, diperlukan oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Ya, contoh kecilnya ya, sekarang ini ya, mungkin beberapa hari kemudian, beberapa hari yang akan datang, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi, ketika kita sudah siap mempersiapkan bulan suci Ramadan, maka di sanalah banyak yang ingin kita beli. Contoh ya, misalnya pakaian, ataupun untuk berbuka puasa, atau untuk makan sahur, gitu, untuk berbuka puasa bersama keluarga. Jadinya sekarang saat ini adalah permintaan uang itu, ya, sangat diperlukan. Uang itu sangat diperlukan oleh masyarakat, ya, untuk mempersiapkan diri untuk bulan suci Ramadan di waktu-waktu yang tertentu. Contohnya di bulan suci Ramadan. Jadinya orang sudah siap dengan uang yang mereka miliki untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, bahkan ya, Sadono ini menjelaskan bahwa memang uang ini memang sangat diperlukan oleh setiap masyarakat siapapun itu, maupun di negara dimanapun. Uang memang sangat diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai tujuan mereka masing-masing. Contoh, kita mau pergi ke Mataram, teman-teman butuh bensin. Nah, ini adalah contoh kecil. Jika teman-teman tidak memiliki uang, nanti beli bensinnya pakai apa? Nah, itulah salah satu contoh kecil. Ataupun teman-teman mau pergi ke Pulau Sumbawa, teman-teman mau pergi traveling ke Pulau Bali, harus ada uang. Jadi itu adalah bagaimana uang itu memang sangat diperlukan oleh setiap masyarakat. Anda pun memerlukan uang gitu. Jadinya teman-teman harus peka gitu dengan permintaan uang teman-teman ataupun masyarakat di sekitar kita. Bahkan ya, contoh kecil itu adalah belanja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah contohnya belanja. Nah, teman-teman ya, perhatikan ya, jika teman-teman ingin sesuatu ya, merasakan jajan, ingin merasakan sesuatu rasa yang baru, misalkan ya jajan ataupun rasa apapun lah itu, atau minuman, salah satunya adalah harus ada uang. Itu teman-teman harus perlukan uang jika ingin teman-teman merasakan sesuatu itu. Kemudian contoh lain juga hutang. Ketika kita punya hutang, kalau kita ada uang, pasti kita bisa bayar dengan menggunakan uang itu. Itulah salah satu contoh bagaimana memang masyarakat itu sangat memerlukan uang itu sendiri. Nah, bahkan ya teman-teman, Sadono Sukirno menjelaskan bahwa dan umumnya semakin maju perekonomian suatu negara, akan makin tinggi permintaan uangnya. Artinya bahwa ketika katakanlah negara kita
negara Indonesia sekarang ini memang negara dalam masa berkembang. Dapat dikatakan negara Indonesia adalah negara yang berkembang. Lalu ketika kita melihat dia nanti akan mempersiapkan diri menjadi negara yang maju, maka secara otomatis negara Indonesia akan memerlukan uang yang banyak untuk mempersiapkan diri. Contoh misalnya membangun infrastruktur, mensejahterakan masyarakatnya, penduduknya. Jadi maka permintaan uang negara itu untuk mempersiapkan segala hal itu akan semakin tinggi pula gitu. Misalnya untuk membangun infrastruktur dari daerah ke daerah misalkan, ataupun negara juga perlu memperhatikan penduduknya yang miskin gitu kan, untuk membantunya. Itu juga salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menjadi negara yang maju. Nah jadinya permintaan uang negara itu akan ikut naik gitu, permintaannya itu semakin tinggi terhadap uang gitu. Itu adalah salah satu contoh di negara kita sendiri. Bahkan di negara-negara lain pun juga saya rasa begitu. Lalu bagi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, memang ada sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan uang itu sendiri. Yang pertama itu adalah ada dorongan melakukan transaksi ataupun transaction motive. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ketika pendapatan teman-teman banyak, ketika pendapatan orang tua teman-teman banyak, maka dorongan melakukan transaksi itu akan semakin tinggi juga. Maka secara otomatis permintaan uang ketika melakukan transaksi teman-teman, katakanlah teman-teman beli barang, beli sesuatu, ataupun itu melakukan transaksi, jadinya teman-teman semakin tinggi pendapatan teman-teman, akan juga semakin dorongan untuk melakukan transaksi itu akan semakin banyak ya teman-teman. Kemudian faktor selanjutnya adalah dorongan berjaga-jaga. Nah, faktor inilah bagaimana masyarakat itu bisa berjaga-jaga dengan menyimpan uang. Contoh kecil, apabila kita akan nanti akan merasakan namanya sakit ataupun kecelakaan, nah bisa kita antisipasi dengan uang itu. Jadinya nanti ya kita sakit, nanti kita mungkin kecelakaan, kita harus berjaga-jaga dengan uang. Jadinya permintaan uang itu semakin tinggi juga gitu. Kalau misalkan ada orang yang tidak berpikir berjaga-jaga, maka permintaan uang pun akan turun juga. Tapi kalau ada dorongan berjaga-jaga untuk saya memikirkan ke depannya itu saya sakit ataupun memerlukan sesuatu hal atau kecelakaan, itu pasti permintaan uangnya itu akan semakin tinggi. Oke, faktor selanjutnya adalah dorongan spekulasi ataupun speculation motive. Nah, jadi di dalam dorongan spekulasi ini adalah ketika Anda misalkan besok ya, teman-teman ini besok ya punya perusahaan tinggi sebagai entrepreneur yang luar biasa. Jadi teman-teman sudah bisa jual beli valuta asing ataupun saham. Jadi secara tidak sadar ya, dorongan spekulasi teman-teman untuk membeli valuta asing ataupun saham itu akan semakin tinggi. Maka secara otomatis permintaan uang teman-teman itu akan juga ikut naik. Itu akan naik. Itulah salah juga contoh faktor-faktor yang memang mempengaruhi permintaan uang. Kemudian tingkat harga ya, contoh kecil, mau di pasar tradisional, mau di pasar modern, apabila harga barang dan jasa semakin tinggi, maka masyarakat itu akan memerlukan uang yang semakin banyak gitu. Jadinya ketika sebaliknya harga barang dan jasa semakin rendah di pasar tradisional maupun di pasar modern, maka permintaan uang itu mungkin akan semakin rendah gitu ya, tergantung dari tingkat harga barang-barang dan jasa juga.
Kemudian ada faktor dari tingkat suku bunga. Kenapa bisa demikian? Ya, apabila tingkat suku bunga itu semakin kecil, maka permintaan terhadap uang itu juga akan semakin kecil. Nah, apabila ya tingkat suku bunga itu naik di dalam suatu bank misalkan ya, jadinya orang itu akan permintaan uangnya itu akan semakin naik juga, akan berbondong-bondong untuk menabung uang itu. Maka mereka untuk tingkat permintaan uang akan mengikuti gitu, akan naik. Kemudian ada ekspektasi atau pemikiran ke depannya atau ramalan. Nah, disinilah masyarakat ataupun kita sendiri, kalau kita bisa meramalkan ekonomi ke depannya, misalkan 1 tahun ke depan ekonomi Indonesia akan semakin maju, maka kita akan mempersiapkan diri dengan bagaimana ekspektasi dan ramalan kita. Nah, makanya permintaan terhadap uang itu akan meningkat juga gitu. Kalau kita udah tahu gitu, misalnya Indonesia akan semakin misalnya semakin tinggi gitu. Nah, kemudian ada juga meningkatnya produksi barang dan jasa. Nah, disinilah salah satu juga faktor-faktor yang memang bisa mempengaruhi permintaan uang, yaitu adalah meningkatnya produksi barang dan jasa. Nah, apabila ada suatu produksi, suatu perusahaan, maksud saya melakukan pembelian atas peningkatan produksi dan barang dan jasa, maka akan semakin banyak permintaan uang yang akan dialami oleh setiap masyarakat. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih? Nah, saya sudah jelaskan tadi di awal. Saya akan mencontohkan bagaimana kurva permintaan uang. Nah, menurut Keynes, teman-teman ya, seorang ahli ekonomi Inggris, ya, beliau mengatakan bahwa ada 3 motif yang memang mendorong manusia dalam menyukai ataupun menyimpan uang dalam bentuk tunai, yaitu ada motif transaksi, ada motif berjaga-jaga seperti tadi, kemudian ada motif berspekulasi gitu. Ini juga disebut sering kita dengar dengan liquidity atau likuiditas preference. Baik, ini adalah salah satu contoh kurva permintaan uang menurut motif transaksi. Ya, jadi banyaknya sedikit permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Maka semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang diperlukan untuk transaksi. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari titik garis ini, ketika pendapatan kita di titik Y1, maka dorongan untuk melakukan transaksi itu adalah di titik M1. Kemudian apabila pendapatan kita di titik Y2, maka pendapatan untuk dorongan transaksi itu adalah di titik M2. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kurva uang menurut kurva permintaan uang menurut motif transaksi. Kemudian yang kedua itulah kurva permintaan uang menurut motif berjaga-jaga. Ya, banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Nah, jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Kenapa bisa demikian? Kita lihat dari titik ketika pendapatan kita di titik Y1, maka untuk motif berjaga-jaga juga di titik M1. Ketika pendapatan kita di titik Y2, maka maka untuk berjaga-jaga juga akan di titik M2. Teman-teman bisa melihat kurvanya seperti ini ya. Ya, ini adalah. Nah, kemudian yang ketiga itulah contoh kurva permintaan uang menurut motif spekulasi. Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi atau untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, ya,
maka semakin tinggi permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Nah, teman-teman bisa melihat ketika suku bunga terletak di titik R1 di suku bunga 1, maka untuk digunakan spekulasi itu adalah di titik M1. Betul ya sebaliknya. Ketika suku bunga agak turun, maka untuk spekulasi uang itu di titik M2. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Kemudian selanjutnya itu bagaimana sih pengertian dari penawaran uang itu sendiri? Maaf ya, menurut Sodono Sakirno dalam bukunya Makroekonomi, yang dimaksud dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uangnya, ya, jumlah uangnya yang beredar, ya, jumlah uang yang ada beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu, ya. Dengan bahasa lain lebih singkatnya adalah penawaran uang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Nah, kemudian bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang itu sendiri juga? Mari kita bahas satu-satu. Kemudian yang pertama itu adalah kebijakan moneter bank sentral. Kenapa bisa demikian? Karena kebijakan-kebijakan moneter adalah seperti diskonto. Kemudian kemudian faktor yang kedua itu adalah tingkat pendapatan masyarakat. Nah, ketika pendapatan masyarakat akan semakin meningkat, maka akan semakin banyak jumlah uang yang beredar. Paham ya? Apabila masyarakat di dalam satu masyarakat, ya, mereka itu pendapatannya itu naik tinggi banget, jadinya jumlah uang yang beredar juga pun akan mengikuti sebanyak. Kemudian faktor-faktor yang selanjutnya adalah tingkat harga. Apabila contohnya ya BBM, misalnya dia mengalami penurunan, ya, penurunan subsidi misalkan, itu juga akan semakin banyak beredarnya uang juga. Begitu ya sebaliknya, apabila BBM naik harganya, maka peredaran uang itu akan juga semakin sedikit. Kemudian faktor selanjutnya adalah selera masyarakat. Ya, kenapa bisa demikian? Karena selera masyarakat terhadap barang dan jasa apabila dia meningkat, maka peredaran uang itu juga akan ikut juga meningkat, akan beredar, yang akan semakin banyak beredar uangnya. Kemudian faktor selanjutnya adalah meningkatnya produksi barang dan jasa. Apabila dalam suatu perusahaan meningkatkan produksi barang dan jasa itu semakin banyak, maka otomatis juga penawaran uang atau peredaran uang itu juga mengikuti akan semakin banyak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahpahaman. Mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.